Baik, jumpa kembali dalam channel Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Seperti telah kita ketahui bahwa ada bermacam-macam cara penyelesaian persamaan linear, diantaranya itu dengan substitusi atau eliminasi, bisa juga dengan grafik. Kali ini kita akan pelajari penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Ya. Ada dua, yaitu dengan menggunakan inverse dan determinan. Persamaan matriks biasanya memenuhi persamaan seperti ini, Ax plus B sama dengan B, sehingga berlaku penyelesaian X sama dengan A inverse kali B. Bentuk sistem persamaan linear dua peubah itu seperti ini biasanya, ya. Nah, kita ubah dulu bentuknya menjadi A, B, C, D, X, Y, P, Q. Setelah itu tentu saja XY-nya sama dengan seper A D min BC kali D, ini pindah tempat kan ya, ini pindah tempat, ini dikasih min. Nah, ini tidak lain dan dibuat adalah inverse. Contoh, kita punya seperti ini misalnya, punya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix. Nah, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian setelah itu X-nya tentu saja akan sama dengan seper 2 min 1. Ini hanya pindah tempat, ya. Yang ini kan hanya pindah tempat ini sebenarnya. Ini pindah tempat, ini ke sini, ini ke sana. Kemudian ini tinggal dikasih lambang min. Nah, seperti ini. Ini 53 tetap, ini sama dengan 1. Nah, ini kalikan 5/3, ini mestinya ada 53 ya. Atau 53. Ini tidak saja, ini nggak masalah ya, tinggal di sini. Berarti akan sama dengan seperti ini ya. Y-nya 5 ini ya. Ini 5 dikalikan ini, kemudian min 1 kali 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sementara yang ini adalah min 5 ditambah dengan 6 sama dengan 1. Dengan demikian penyelesaiannya adalah seperti ini. X-nya ketemunya 2, Y-nya ketemunya 1. Ini adalah menggunakan inverse matrix ya. Menggunakan inverse matrix. Kemudian dengan metode determinan ya. Selain dengan menggunakan inverse matrix, penyelesaian persamaan linear bisa juga diselesaikan dengan determinan. Misalnya seperti ini ya. Dapat dilakukan juga dengan menggunakan determinan. Penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan dx per d dan y per dy. Apa rumus dari dx? Kita lihat. Dx itu seperti ini ya. Ini d itu determinan dari ini ya. A, B, C, D. Kemudian dx itu ya X-nya ini ya, ininya ini sebagai pengingat saja, ininya ya diganti ya. Ini tadinya kan AC itu punya ini. Nah, ini diganti dengan PQ. Nah, diganti dengan PQ sehingga ini PD min B. Demikian juga kalau DY ya. DY ini dibiarkan ini dulu ya. Yang AC-nya kan punyanya X ini. Nah, PQ-nya ini tadinya kan BY DY. BY D diganti dengan ini ya. Sehingga seperti ini. Ya, ini harus diingat-ingat. Jadi, kalau ini tetap biasa ini ya. Seperti ini dibiarkan, tapi kalau sudah DX yang X-nya ini kan punyanya X nih, PQ ini awalnya punyanya X ini ya. Nah, ini diganti dengan ini. Diganti dengan PQ-nya pindah ke sana. Demikian juga yang ini ya. AC-nya tetap, ininya dipindah. Seperti itu ya. Seperti itu penyelesaiannya. Contoh ya, misalnya kita punya soal seperti ini. Punya soal seperti ini. Bagaimana cara penyelesaian menggunakan matriks? Ya, pertama kita cari matriks dulu. Jadi syaratnya determinan tidak sama dengan 0 ya. Syaratnya tidak sama dengan 0. Nah, ini berarti kan seperti ini. Ada persamaan ini kita ubah dulu dalam seperti ini. Jadi, setelah diubah, cari determinannya. Berarti kan 3, ini determinan itu tinggal disilang saja ini ya. Ini dikurangi ini. 3 ya. Dikurangi 2 sama dengan 2 kali min 2, 4. Jadi sama dengan 7. Ini determinannya ya. Kemudian dx-nya 58 ini diganti yang 32 diganti dengan 58 ya.
yang ini. Oh, ganti ya. Ininya diganti dengan ini. Nah, ini pindah ke sana kan. Dia menjadi seperti ini. Hitungannya berarti 5 dikurangi 8 kali min 2, min 16 sama dengan 21. Ya. Kemudian juga DY. Ininya tetap kan? Kan ininya tetap nih. Ini tetap. Ya, kemudian yang koefisien Y-nya diganti dengan 58. 58 itu kan berasal dari ini. Ya. Oke. Berarti ini 24 dikurangi 10 dengan 14. Sehingga X-nya sama dengan dx per d 21 per 7, Y-nya sama dengan seperti inilah ya. Ini sangat sederhana sekali cara mencarinya untuk menggunakan matriks ya. Tinggal di ya pakai rumus inilah ya. Pakai rumus yang tadi, dx itu sama dengan dx per x. Kemudian kalau y berarti dy per d. Nah, seperti itu. Sederhana sekali. Penyelesaiannya adalah 3,2 ya. Bagaimana dengan matriks linear dengan 3 peubah? Penyelesaian persoalan linear 3 peubah juga sama ya. Ada dua cara selalu menggunakan inverse matrix dan menggunakan determinan. Ya, dijadikan ini dulu. Kemudian setelah itu x, y, z-nya sama dengan ini. Nah, inverse kata ini inverse kali PQR. Dimana ini adalah merupakan inverse dari matriks ini. Jadi dicari inverse-nya dulu. Inverse-nya terlebih dahulu. Contoh. Tentukan penyelesaian ini dengan menggunakan inverse matrix. Tentu saja pertama harus cari determinannya dulu ya. Ini jadikan seperti ini, kemudian cari determinannya. Nah, determinannya ternyata seperti ini cara mencarinya, seperti biasa ya. Ini sudah dibahas di dalam matriks tersendiri. Oleh karena ini yang cepat ini ya. 2, 1, 3 ditambahkan 2 baris untuk mencari determinannya. Ini dikalikan ke sini ya. Dikalikan ke sini. Nah, ini dikalikan, kemudian kalau sini dikurangkan 1 kali 2 kali 3 ya. Dan seterusnya. Terjadilah seperti ini. Kalau dijumlah, dia menjadi seperti ini, min 18. Baru dicari adjoinnya. Adjoin ya, cari adjoin. Adjoin itu dicari minornya, setelah minor dikofaktorkan, dicari kofaktornya, kemudian ditranspos menjadilah adjoin. Nah, ketemulah inverse-nya seperti ini. Ya, setelah inverse seperti ini baru dikalikan. Nah, pengalinya seperti ini. Ya. Ini. Di pertama dicari ini determinnya dulu, kemudian adjoinnya. Adjoin itu tentu saja setelah mencari minornya. Setelah minor baru kofaktor. Nah, itu harus diingat kembali seperti itu caranya. Dan setelah ini ketemu seperti ini. Ya. Oke. Kemudian cara determinan. Penyelesaian linear dengan menggunakan 3 determinan ya sama seperti yang 2 variabel tadi, hanya ini ada z-nya. Seperti ini caranya persis ya. Cari d-nya dulu secara keseluruhan. Baru dx, x itu yang variabel x-nya ini dipindah saja, PQR-nya itu pindah ke sana ya. Kalau yang dy ya berarti yang ini y-nya ini diganti dengan PQR ya. Ini kata kuncinya dari sini ya. Yang kalau x ya, kalau dx ininya ini kan koefisiennya dari x nih diganti dengan PQR ya. PQR itu yang sama dengannya yang ini ya, yang ini. Dan juga kalau dy itu berarti yang koefisien y-nya itu sini ini diganti dengan PQR. Dan seterusnya yang dz juga dz ininya tetap, yang diganti adalah yang ini. Nah, itu untuk mengingat-ingatnya seperti itu ya, biar tidak terjadi kesalahan. Jadi nanti diingat-ingat hanya seperti itu, hanya diganti ya. Tadi cari determinannya. Cara mencari determinannya ya seperti tadi ya, seperti tadi kita tambahkan 2 kolom lagi. Ini kolom ke-1 dan kolom ke-2 ditambahkan lagi. Oke,
contoh. Tentukan penyelesaian sistem persamaan dengan menggunakan determinan. Ada seperti ini. Kita cari determinannya ya. Bentuknya seperti ini dulu. Kita cari determinannya. Determinannya 16 ini ya. Hitungannya tadi ini 2 ya. Menghitungnya kan seperti biasa ini. Tinggal ditambah 3 ditambah 2, di sini 1, di sini 3 kan ya. Kemudian di sini ada 2, ada 2, ada 1. Setelah itu dikalikan ya, dikalikan. Nah, setelah dikalikan kemudian dikurangkan. Nanti seperti biasa ini dikalikannya ke sini ya. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini, baru setelah itu dikurangkan. Ternyata ketemunya 16 ya. Kemudian DX-nya juga sama caranya. DX-nya juga sama. Ini tinggal 974-nya diganti nih X-nya. Ya, tinggal diganti. Ganti DX-nya. Ternyata DX-nya ketemu 32 ini. Ingat, koefisien X-nya diganti dengan 974 ya. 974. Demikian juga DY. Koefisien Y-nya ganti 974. Hitung ketemu 48. Dan demikian juga yang DZ juga seperti itu. Dengan demikian akan diperoleh seperti ini. 2, 3, min 1. Ya, ini hanya kita perlu ketelitian dalam menentukan determinan. Cara menghitung determinannya itulah yang penting ya, yang penting. Cara menghitung determinannya. Salah satunya dengan menambah 2 kolom di sebelahnya ya. Dengan menambah 2 kolom. Ini kalau ini ya ditambah 974 sini 1 dan terus nanti dikalikan seperti yang tadi ya. Bersama. Oke, dengan demikian selesailah kita tentang pembahasan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.